Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya di Husein alias UC Channel. Nah teman-teman, sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas bagaimana caranya membasmi lalat buah sehingga lalat buah itu menjadi musnah, sirna, dan nyah dari wilayah perkebunan kita. Nah sahabat-sahabat, ini di belakang saya ini ada tanaman cabai saya. Itu ada 1 2 3 4 baris, ada kurang lebih 250 pohon sahabat-sahabat. Nah ini cabai saya ini kemarin yang pertama, pada saat buah pertama itu berguguran luar biasa, di bawahnya itu luar biasa banyaknya, bahkan sampai saya sapu. Nah akhirnya ini penyebabnya apa? Apa ini penyebabnya karena virus, apa karena bakteri, atau lalat buah? Kalau virus dan bakteri itu biasanya kalau dikenal dengan penyakit antraknosa. Nah akhirnya saya ambil, ini penyebab utamanya apa, saya ambil kira-kira 1 genggam gini teman-teman. Maaf teman-teman, ini tangannya masih basah, agak kotor, baru selesai kita tanam pisang tadi. Saya ambil 1 genggam gini, kira-kira ada kurang lebih 150 buah. Saya ambil, kemudian saya cek satu persatu teman-teman. Ternyata penyebab utamanya 75% itu lalat buah teman-teman. Makanya kalau kita biarkan lalat buah hidup di tanaman kita, baik itu cabai, terong, tomat, terus pari, gambas, melon, dan lain-lain sebagainya, pokoknya intinya tanaman yang berbuah, terutama sayur-sayuran. Nah kalau sudah lalat buahnya banyak, waduh, udah bisa kita perkirakan kita akan mengalami kerugian teman-teman, karena buahnya akan rusak, gugur pas pada saat kita lagi senang-senangnya ingin panen, tetapi buahnya dirusak sama oleh lalat buah teman-teman. Nah untuk melihat ciri-cirinya teman-teman, di lalat buah ini tadi saya cari teman-teman, sampai lama saya nyari. Alhamdulillah berarti lalat buahnya sudah tidak ada, kemarin hampir banyak. Nah ini teman-teman, ini lihat tanda-tandanya. Ini ada bekas entupan ini. Nah ini teman-teman, kalau sudah dientup sama dia, maka nanti dia akan membusuk seperti ini, dan di dalamnya ini ada ulat teman-teman, ulat. Nah itulah kalau sudah dientup lalat buah. Nah beda dengan ini teman-teman, ini kalau yang ini bekas virus teman-teman. Ini jadi ini virus. Kalau ini tidak gugur teman-teman, tapi dia tetap nempel di ranting dan batangnya, tetap menempel, cuma dia seperti ini. Itu biasanya disebabkan oleh virus. Nah ini kalau bakteri seperti ini teman-teman, ini busuk begini, bukan karena lalat buah tetapi penyakit antraknosa yang membuat cabai kita gugur. Nah kali ini kita akan bahas ini ya, apa namanya, masalah lalat buah. Ciri-cirinya ada bekas dientup seperti ini, berarti tanaman kita sudah jelas banyak lalat buah. Nah lalat buah ini memang merupakan momok yang sangat menakutkan bagi kita petani, karena itu tentu akan produksi hasil pertanian kita akan berkurang, karena pada saat kita tunggu panen tapi buahnya rusak dan gugur, apalagi cabai. Nah seperti yang saya punya di belakang sini teman-teman, cabai. Nah ini alhamdulillah sekarang setelah kita pasang perangkap, maka cabainya sudah aman. Ini untuk perangkap teman-teman, sahabat-sahabat, sudah banyak macam cara saya buat, berbagai macam cara, tetapi tidak efektif. Maka saya coba cara yang satu ini adalah paling efektif, karena harganya murah, gampang didapat, bahkan gratis teman-teman. Nah ini langsung saja teman-teman, untuk menyingkat waktu kita pembuatan ini lalat buah. Kebetulan ini sudah mulai sore teman-teman, baru selesai kita aktivitas nanam pisang. Nah ini mungkin teman-teman bertanya, apa sih alatnya ini teman-teman? Alatnya ini botol mineral, kemudian ini pisau. Pisau ini nanti akan kita pergunakan untuk memotong dan melubangi
daripada ini nanti. Kemudian ini tisu itu biasanya saya pakai, kalau tidak tisu biasanya kapas teman-teman. Kebetulan kapasnya tidak ada, ini ada tisu. Nah ini yang paling penting ini petrogenol. Nah ini teman-teman, petrogenol. Nah petrogenol ini bisa teman-teman dapatkan di toko pertanian. Kalau di daerah saya itu ya antara 10 sampai 12.000 ini teman-teman, sahabat-sahabat semua. Ini. Jadi modalnya cuma ini yang kita beli. Tapi yang lainnya kan bisa gratis. Kayak tisu, kayak apa kan biasanya udah bekas-bekas ibu-ibu dandan itu kan, kayak tisu, kayak apa namanya? Kapas, itu bisa kita pakai. Nah, yang terakhir ini teman-teman, tali. Tali akan kita pergunakan untuk menggantung nanti. Nah, bisa juga tali, bisa juga kawat, atau bisa apa saja untuk mengikat botol ini untuk kita gantung. Nah langsung saja teman-teman, kita akan buat bagaimana caranya. Nah ini teman-teman, ini kita lubangi, kita buat bentuk segitiga di sini. Tapi nanti yang kita potong nanti jangan sampai terlepas. Nah caranya bagaimana teman-teman, ini kita buat ini. Nah seperti ini teman-teman, ini kita buat gini, baru ini kita tusuk. Ini kita tusuk teman-teman, seperti ini kita tusuk keluar. Nah ini, nah bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tangannya kotor banget, ini bekas kita uruk tanah. Nah ini bolong seperti ini. Nah setelah ini yang kita buat segitiga tadi kita taruh seperti, kita tutup gini. Nah terus ini kita lepas. Nah setelah ini akan kita potong teman-teman, kita potong. Nah di sini kan ada garis-garis batasnya, kira-kira 2 mili lah dari batas ini kita akan potong. Maaf teman-teman, saya tangannya kidal, udah dari sananya kali ya. Nah setelah itu ini, setelah kita potong seperti ini, nah ini nanti kita pasangnya terbalik begini teman-teman. Nah kita pasang begini. Nah setelah ini kita pasang, nah ini bentuknya nanti seperti ini teman-teman. Nah yuk kita buat ininya. Nah terus itu yang pertama, yang kedua, terus kita menaruh biangnya. Nah ini yang lebih penting ini teman-teman, ini petrogenol. Ini kemarin sudah kita buka. Ini bentuknya begini teman-teman, ini petrogenol ini. Nah ini tutupnya ini gampang copot. Ini mestinya bisa kita lubangin dari atas, kita tusuk pakai jarum, pakai apa gitu. Tapi ini kemarin nggak jarum. Nah ini teman-teman udah. Ya, ini kebuka seperti ini. Nah ini karena ini kebuka, ya nanti bisa kita tutup. Kalau udah selesai nanti ditutup lagi, kemudian dikasih plastik, kemudian dikasih karet biar tidak copot seperti ini. Nah ini teman-teman kita taruh ini, kita tumpahkan saja di sini. Nah, jangan terlalu banyak, secukupnya. Nah cukup begini aja teman-teman. Ini. Nah pada saat petrogenol ini kita pasang, ini jangan sampai tangan kita ini menyentuh ini minyak petrogenol ini, karena nanti pada saat kita megang botol
itu nanti nempel di sini, nanti akan bau di sini, akhirnya lalatnya akan muter-muter di sekitar ini teman-teman. Nah, terus caranya bagaimana? Ini kita masukkan ke dalam. Tuh, kita masukin ke dalam. Baru ini kita tutup. Ini lihat teman-teman. Ini kita tutup. Nah, jadi bentuknya seperti ini teman-teman. Ini. Jadi nanti lalatnya dia akan masuk ke sini, masuk ke sana. Begitu udah masuk dia nggak bisa keluar. Nah, terus setelah itu ini kita kasih tali. Nah, tali ini untuk kita gantung, sahabat-sahabat. Kita gantung. Nah, nanti kita gantung di pohon. Nah, bentuk gantungnya agak gini teman-teman. Jadi agak miring. Jangan lurus ke sini atau jangan begini. Karena nanti kalau begini pas pada saat musim penghujan, hujan jatuh maka akan masuk ke dalam. Ini kan agak seperti ini. Dan nanti lalat buahnya dia akan masuk ke sana. Nah, itu teman-teman. Jadi dengan cara seperti ini, inilah cara yang paling efektif dari berbagai macam cara saya lakukan untuk memusnahkan lalat buah yang ada di dalam tanaman saya teman-teman. Masuk di tanaman cabai ini. Bahkan kemarin sudah 1 bulan lebih saya selalu pasang di sana. Bahkan ini bisa dalam jangka 1 bulan, 1,5 bulan masih efektif ini. Walaupun nggak kita taruh lagi di dalamnya ini. Yang penting nanti setiap 1 hari sekali ini lalat yang sudah masuk ini nanti kita kita bersihkan, kita keluarkan. Yang sudah mati itu kan nanti bau bangkai. Nah, bau bangkainya ini biasanya nanti kan bercampur di dalam sini, nanti akan mengurangi aroma daripada petrogenolnya ini. Karena petrogenol ini adalah merupakan aromanya sangat disukai oleh lalat buah. Nah, ini teman-teman, sahabat-sahabat. Kemudian ini akan kita pasang. Setelah ini kita pasang, nanti kita akan buktikan yang sudah kebetulan ada di situ. Saya sudah 3 hari nggak saya ambil teman-teman. Biasanya setiap hari saya ambil pagi itu udah saya keluarkan isinya, kemudian kita pasang lagi. Nah, paling lama-lamanya 2 hari, tapi ini udah 3 hari nih saya pasang di sana. Nanti teman-teman kita akan lihat. Yuk kita pasang dulu. Nah, ini dia cium aromanya teman-teman. Dia sudah mulai datang kemari ini. Mana udah terbang. Yuk teman-teman, langsung saja kita menuju sana. Kita akan pasang ini. Nah, untuk pemasangan ini kita cari tempat-tempat yang jangan tempat-tempat yang terang, tempat-tempat yang rimbun. Karena lalat buahnya dia suka tempat-tempat yang rimbun. Nah, ini kita taruh di sini aja teman-teman. Kita taruh di sini. Duh, ini repot nggak gang kamera ya teman-teman. Sabar ya. Nah, ini kita akan pasang teman-teman. Kita atur dulu kameranya. Nah, ini di bawah pohon singkong. Nah, ini untuk pemasangan ini teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, jangan kita tanam, kita pasang di dalam area tanaman kita. Contoh kita cabai, jangan ditaruh di dalam cabainya, dalam wilayah perkebunan cabainya. Kita harus naruh di sekitarnya, kira-kira 4-5 meter di luar area cabai kita. Karena ini tujuannya kita akan mengundang lalat buah ini datang kemari. Agar datang kemari, kita undang baik yang ada di lingkungan sekitar kita ini maupun yang ada di dalam tanaman kita. Karena nanti kalau sampai ini kita pasang di dalam tanaman kita, sebelum dia masuk ke dalam jebakan, dia malah sempat-sempatnya dia menggigit tanaman kita. Nggak akan rusak, maka kita taruh di luar teman-teman, kira-kira 4-5 meter. Nah, ini, nah itu ada teman-teman, sudah saya pasang ya, itu ada di sana. Nanti kita ambil, udah 3 hari itu sudah saya ambil, yang sibuknya belum sempat dibersihkan. Ini kita pasang dulu teman-teman, kita gantung. Nah, contoh seperti ini teman-teman, kita gantung aja seperti biasa. Nah, besok sore
kita bisa buka. Nah nanti dia akan datang kemari. Jadi yang ada di dalam area cabai kita nanti dia akan keluar masuk kemari, dan yang ada di sekitar sini juga akan masuk kemari teman-teman. Nah itu makanya kita harus taruh di luarnya itu, jangan di areanya. Yuk, ini kita akan ambil. Nah ini teman-teman, ini yang sudah 3 hari nggak sempat saya cabut. Nah, ini lalat buahnya ini. Ini teman-teman bisa lihat, ini udah masuk dalam perangkap. Bahkan itu sudah mulai banyak yang datang itu teman-teman di sekitar. Nah itu yang baru kita pasang itu udah ada 2 itu nempel. Nah ini akan kita buka. Nah ini teman-teman, kita akan buka ke sana, teman-teman bisa lihat. Nah ini masih banyak yang hidup. Nah bagaimana caranya agar yang masih hidup ini nanti dia mati biar tidak terbang? Nah, ini kita akan bongkar teman-teman, dan teman-teman tahu semuanya. Tuh masih ada yang hidup teman-teman. Nah yuk, gimana cara kita bongkarnya? Nah ini karena masih banyak yang hidup, kalau ini kita copot nanti otomatis dia akan keluar. Itu masih banyak yang hidup. Nah ini yang sudah mati, udah diam. Nanti kalau nggak segera dicabut, maka bau bangkainya nanti akan mempengaruhi, mengurangi aroma dari petrogenolnya. Nah kalau udah begini teman-teman, inilah kesempatan kita melampiaskan kemarahan kita, kejengkelan kita sama dia ini. Dia ini kelihatan warnanya cantik sebenarnya, warnanya kuning keemasan, ada warna miranya, tapi jahat. Ini si cantik yang jahat ini. Nah nih caranya teman-teman, biar dia mati sebelum kita copot ininya. Nah kita pukul saja. Nah aduh keliru, canda teman-teman. Nah dia sudah tidak ada bergerak teman-teman, sudah mati. Tuh kan? Sekarang kita buka. Nah kita buka tutupnya. Ini berapa ekor ini? Setelah 3 hari saya nggak copot ini teman-teman. Sebenarnya 1 hari sekali, paling lama 2 hari. Nah ini sampai 3 hari. Tuh, nggak apa-apa, ini banyak nempel di sini teman-teman. Udah banyak yang mati, nggak apa-apa ini. Ini nanti tangannya saya nggak boleh lagi yang tangan ini memegang botol itu, karena aromanya nanti akan menempel di bagian luar botol. Nah dia nanti akan keliling-keliling, muter-muter. Nah itu banyak sekali teman-teman. Nih teman-teman lihat, inilah namanya lalat buah. Ini ya, kuning keemasan, cantik kan warnanya, si jahat yang cantik, si cantik yang jahat ini. Nah teman-teman bayangkan kalau sebanyak ini dia beroperasi di dalam kebun kita, wah bisa dipastikan kerugian. Nah ini teman-teman ada yang masih bergerak ini, hidup satu ini. Nih. Nah itu teman-teman, ini kira-kira ini ada kurang lebih 50 teman-teman. Aduh, luar biasa kan teman-teman. Jadi ini paling efektif teman-teman, sahabat-sahabat, murah tetapi dia paling efektif untuk membasmi lalat buah. Nah, kemarin saya coba, ada yang saya pakai botol kuning dikasih lem, terus kita beli cat harus kasih ini, ternyata itu tidak efektif. Di samping itu kita juga mengeluarkan biaya. Nah ini praktis dinamis seperti ini, praktis dinamis ekonomis plus gratis teman-teman. Nah ini dia datang tuh, dia datang lagi kan, karena dia mencium aroma ini tadi. Jadi jangan lupa obatnya mereknya Petrogenol atau tulisannya Petrogenol ya. Nah ini kita pasang lagi teman-teman, kita masukin ini kita tutup lagi. Nah nanti akan kita pasang lagi sama seperti di sana ya, kita gantung. Nah itu saja teman-teman. Jadi apa yang perlu teman-teman lakukan untuk memusnahkan, membasmi lalat buahnya,
Nah, kita undang agar dia masuk kemari. Nah, kita undangnya bukan untuk pesta pora, tetapi kita undangnya untuk kita bunuh, untuk kita musnahkan. Oh, enak aja mau pesta-pesta lagi, dua pesta duluan dia di dalam, teman-teman. Makanya inilah cara yang paling efektif untuk memusnahkan lalat buah yang ada di area perkebunan kita. Buah-buah apa saja, teman-teman. Jangan lupa ini mereknya, ini merek dagangnya. Sekali lagi ini Petroginol, ini yang paling penting. Nah, itu saja teman-teman. Yang penting teman-teman sudah mengerti, sudah memahami. Inilah cara saya membasmi cabai yang ada di dalam area perkebunan saya. Bahkan ini saya cari tadi, saya muter, susah saya dapat, teman-teman. Karena alhamdulillah berarti lalat buahnya sudah banyak yang masuk ke perangkap. Kalau sebelumnya itu udah tanaman cabai saya ini full, di bawahnya itu akhirnya saya sapu, teman-teman. Nah, satu lagi yang perlu teman-teman ketahui, kalau teman punya tanaman cabai seperti yang saya punya di belakang ini, kalau karena virus dan bakteri atau penyakit antracnosa, cara mengatasinya apa? Yang pertama, kita bersihkan semuanya yang ada, yang seperti ini. Jangan sampai ada lagi di bawah tanaman kita, apalagi masih nempel di batang. Harus segera kita lakukan kontrol, kita bersihkan. Karena ini virus, teman-teman, bakteri, nanti akan menular. Nah, ini harus kita bersih. Setelah kita bersihkan, baru kita semprot. Itu kalau yang virus. Nah, terus kalau lalat buah tadi kan sudah jelas caranya, tinggal teman-teman praktekkan, sangat mudah dan gampang sekali. Oke, sahabat tani, itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya berbagi dengan sahabat-sahabat. Mudah-mudahan cara yang sangat sederhana yang efektif ini bisa menjadi solusi bagi sahabat-sahabat semua dalam mengatasi lalat buah. Oke, terima kasih. Itu saja. Jangan lupa dukung channel kita ini dengan menekan like dan subscribe, biar ke depan kita akan maju berkembang dan terus kita akan berbagi pengalaman terhadap apa-apa yang telah kita lakukan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.